Bihnat. Hmm. Akhir tahun kan biasanya orang tuh udah kepikiran buat liburan lah gitu kan. Iya. Nah mereka mikir kayak setiap liburan mereka pasti tuh gak akan ada kepikiran hal-hal horor. Karena ya top of mind orang kalau misal liburan kan ya pasti seneng-seneng kan. Iya benar. Nah lu bayangin kalau misal lagi liburan, entah akhir tahun, entah kapanpun itulah, pas lu lagi liburan tiba-tiba lu digangguin sama makhluk halus atau hal mistis selama lu liburan. Serem gak? Iya Muy. Apalagi ada juga nih cerita tentang orang yang mau liburan, niatnya mau liburan murah, tapi malah nginep di kosan terkutuk. Nat, Moy. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lo pernah dengar istilah itu kan? Iya. Jadi dimanapun lo berada, lo harus menghormatin tempat itu. Tapi gimana jadinya kalau yang harus lo hormatin itu adalah sosok makhluk gaib penunggu tempat itu yang nunjukin wujudnya ke lo. Ini cerita yang gue dapat dari penggemar Scary Things. Namanya Opin. Dia nyeritain tentang pengalaman dia, keluarganya, dan saudara-saudaranya. Jadi Opin ini tuh liburan barengan sama saudara-saudaranya. Ini saudara dari bokapnya dia. Jadi ada keluarga dia, keluarga dari kakak bokapnya, sama keluarga dari adik bokapnya. Ada juga nenek dan kakeknya. Jadi total 14 orang yang ada di situ. Hampir semua dari keluarganya dia ini emang peka atau indigo. Tapi Opin sendiri gak bisa ngeliat. Jadi waktu itu sekeluarga besar ini tuh liburan bareng-bareng ke satu villa yang gak bisa dia sebutin namanya. Bukan karena dia nyamarin sih atau takut, tapi karena dia lupa. Lokasinya di Salatiga. Keluarganya ini booking villa di sana untuk nginep 3 hari 2 malam. Nah kalau dari reviewnya sih, villa ini oke-oke aja. Gak ada yang mencurigakan juga dari villanya. Nah long story short, waktu mereka semua tuh sampai di sana, itu dari dalam mobil udah kecium bau melati. Pas keluar dari mobil, itu benar-benar bau melatinya nyengat banget, sewangi itu Nat, Moy. Iya. Gue kasih tahu layout villanya dulu ya. Mungkin lo bisa tahu dari layout villa ini tuh villanya di mana. Jadi villa ini tuh ada 3 rumah. Rumah pertama itu ngadep ke jalan raya. Rumah kedua tuh ngadep ke halaman yang gede banget. Habis itu rumah ketiga, bederetan tuh. Jadi rumah kedua sama rumah ketiga itu saling berhadapan, tapi kepisah sama halaman yang luas banget. Nah keluarga ini tuh cuman pakai rumah yang pertama dan yang kedua. Keluarganya Opin dan keluarga kakak bokapnya itu kedapatan tidur di rumah kedua. Di situ tantenya Opin, sebut aja namanya Nana ya. Dia ini indigo. Langsung milih kamar buat dia sama keluarganya dia. Nah dia tuh pertamanya masuk ke dalam kamar yang ada di sebelah kanan. Dia lihat-lihat sekeliling kamar itu dan ada 1 buah lemari. Pas dia buka lemarinya, tiba-tiba dia ngelihat keluar sosok kuntilanak dari dalam lemari itu. Ih anjir. Si Nana ini langsung keluar dari kamar itu dan nyuruh bokap sama nyokapnya Opin aja yang tidur di sana. Nah bokapnya Opin ini juga termasuk indigo, sedangkan nyokapnya enggak. Ya bokapnya Opin mau-mau aja, soalnya gak ada kamar lain, tinggal kamar itu doang. Jadi pas bokapnya Opin ini masuk ke dalam kamar itu, katanya sih masih ada tuh kuntilanaknya Nat, Moy. Iya. Bokapnya Opin langsung berdoa sambil ngusir kunti ini keluar dari rumah itu. Bokapnya bener-bener doa dan ngajak anak-anaknya semua buat doa juga. Keusirlah si sosok ini dari rumah itu. Nah Opin sama kakaknya dan 2 sepupunya itu tidur di sofa tengah, kayak gelerin kasur gitu di ruang tengah. Nah si rumah ini dindingnya itu full kaca Nat, Moy. Jadi bakal kelihatan tuh view halaman dan rumah ketiga. Ya di luar-luar si rumah ini tuh kelihatan lah semuanya. Iya. Nah di malam pertama ini, sepupunya Opin tuh yang indigo juga, sebut aja namanya Nabil ya. Dia ini gak bisa tidur semalaman. Karena pas dia nengok ke bagian kanan, pas dia lagi pengen tidur nih, dia ngeliat di luar dari kaca itu kelihatan ada anak kecil lagi main-main di kebun pisang. Sebenarnya nggak ada anak kecil. Ya karena dia indigo, lu tahu berarti itu sosok. Oh maksudnya di keluarganya nggak ada anak kecil kan? Gak ada, udah pada tidur semua. Iya. Nah dia gak bisa tidur tuh, karena kalau misalkan dia nengok kanan, dia ngeliat anak-anak itu. Nah sedangkan kalau misalkan dia tidur nengok ke kiri, di luar itu kelihatan ada nenek-nenek lagi nyapu Nat, Moy. Aduh. Malam-malam.
Ya tapi akhirnya dia paksain lah buat tidur. Dan bisa untungnya. Pas subuh-subuh sekitar jam 3-an kayaknya, bokap dan nyokapnya Opin ini lagi tidur di kamar. Tiba-tiba kebangun gara-gara pintu kamarnya itu kebuka tutup sendiri terus-terusan dan gak berhenti-berhenti. Cuma karena mereka udah ngantuk banget, ya jadi gak diladenin lah, dibiarin aja dan tidur lagi akhirnya tuh bokap dan nyokapnya Opin. Besokannya mereka semua seharian tuh gak di villa, pada jalan-jalan wisata yang ada di Salatiga. Dan baru balik ke villa itu sekitar jam 5-an buat siap-siap mau barbekyuan tuh satu keluarga. Nah bokapnya Opin ini lagi duduk di depan rumah dan ngadep ke halaman yang luas itu, lagi ngupas buah tuh bokapnya. Nah di situ bokapnya Opin tuh udah ngerasa gak enak banget sebenarnya. Dan ternyata pas dia lihat ke halaman itu, halaman yang gede, itu bener-bener Moy, ada rombongan setan, hantu, sosok apapun itu, whatever you call it, itu jalan ke arah bokapnya Opin. Dan itu sebanyak itu katanya. Anjing. Raut muka mereka semuanya kayak marah ke bokapnya Opin. Nah bokapnya Opin ini langsung lari ke dalam rumah. Dia ninggalin tuh semua buah-buah yang lagi dia kupas. Dan dia berdoa aja tuh di dalam rumah. Ternyata sosok-sosok penunggu ini bener-bener marah ke bokapnya Opin. Karena ya dia tuh ngusir sosok ini dari awal kan. Padahal itu aslinya daerah kekuasaan mereka gitu. Istilah gitulah intinya. Ya. Nah tapi untungnya setelah didoain terus sama semuanya, gak cuma bokapnya, tapi ya satu keluarganya Opin tuh pada doa semua juga. Untungnya sosok-sosok ini tuh pergi. Nah lanjut ke besoknya nih ya. Pagi-pagi pada siap-siap pulang. Waktu itu mereka semua nih lagi ngobrol-ngobrol di ruang tengah rame-rame ngumpul semuanya. Tiba-tiba dari dapur itu ada suara lemari dibanting kenceng banget Moy. Bayangin lo lagi ngelihat orang lagi marah nih, marah banget. Terus dia banting pintu lemari kenceng banget. Nah kayak gitu tuh. Cuman pas dicek ke dapur gak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu akhirnya langsung tuh semua satu keluarga pada cepet-cepet masuk ke dalam mobil, pada beres-beres dan pulang semua. Tapi belum sampai di situ aja terornya Moy. Waktu di jalan pulang pun, pas balik ke Semarang, ini mobilnya Opin, dia bilang tuh mobilnya rasanya kayak pada berat banget kepala orang-orang yang ada di mobil itu dan pusing rasanya. Hawanya benar-benar gak enak pokoknya. Pas bokapnya Opin ngeliat ke belakang, ternyata si Kunti yang diusir pertama kali sama bokapnya Opin itu ngikutin mereka di jalan. Dan di situ benar-benar semua orang langsung pada doa. Untungnya sosok ini bisa hilang. Gue sebenarnya nggak bisa nyalahin si bokapnya Opin ya Bi, karena ya siapa sih yang nggak ngusir setan kalau dia ngeliat gitu kan? Itu dia. Tapi ternyata dia malah digentayangin balik bahkan lebih banyak dibanding satu Kunti ya. Benar-benar. Makanya itu juga yang gue bingung sih, kalau misalkan lu mau menghormati penunggu yang ada di sana, cuman lu ditampakin. Makanya itu yang membingungkan kan. Bih Nat, gue mau ceritain kejadian yang dialamin sama keluarga besar si Akbar ya. Dan ini kejadian di tahun 2024, berarti masih baru banget nih. Oke. Jadi keluarga besar Akbar itu tuh OTW dari Lampung ke Jogja buat pergi liburan plus hadirin acara di Jogja gitu. Nah acaranya 4 harian. Mereka berangkat lah nih sekitar 15 orang naik minibus kayak elf gitu ya. 2-3 hari pertama tuh mereka fine-fine aja, liburan keliling Jogja, dapat penginapan yang oke segala macam. Nah ceritanya nih kan udah mau hari keempat nih, berarti kan udah hari terakhir dari Jogja kan. Nah Akbar sekeluarga besar ini mampir lah ke rumah kerabatnya yang emang orang asli Jogja. Ini tepatnya di utara Jogja ya. Nah mereka nih emang punya rencana sebelum bener-bener balik ke Lampung, mereka tuh pengen nyobain salah satu tempat makanan terkenal banget di daerah sana. Gue juga gak tahu ya namanya apa, pokoknya di utara Jogja terkenal banget aja nih tempat. Keluarga Akbar ngasih tau lah nih niat mereka ke keluarganya yang ada di Jogja ini. Sebut aja namanya Om Wan ya, yang orang Jogja asli. Oke. Om Wan bilang lah ke keluarga Akbar kayak, kalian mau ngapain ke sana? Mukanya tuh kayak kaget gitu. Nah keluarga Akbar jawab spontan kayak, ya mau makan karena dia tahu kalau pisangnya kopinya enak banget. Nah Om Wan tuh cuma ngangguk biasa aja tapi gak ngerespon apa-apa gitu Bih Nat. Gak lama sekeluarga besar nih 15 orang nih berangkat lah ke tempat itu tuh. Nah pas udah nyampe di sana, mereka tuh kaget banget karena beneran rame banget Bih Nat. Sampai pas lagi hujan aja tuh masih ada orang yang ngantri nungguin niat gitu loh. Gak gitu lama mereka nunggu, akhirnya mereka dapat tempat dan mereka makan lah di sana.
Nah yang paling oke ternyata dari tempat ini tuh pisang gorengnya sama kopinya katanya. Udah mereka makan enak-enak banget, sekitar 1 jaman akhirnya mereka mutusin buat cabut dari tempat makan itu. Di situ tuh ada makanan sisa yang nggak mereka habisin. Nah mereka itu mau bawa bungkus balik nih, bawa balik makanannya gitu maksudnya. Nah tapi Akbar tuh salfok di resto itu tuh ada tulisan kayak dilarang membawa pulang makanan. Oh, Nah keluarga Akbar tuh ya bingung tapi kayak nggak mikir macem-macem lah. Ada tantenya Akbar disebut aja namanya Tante Yul. Dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa kan kita juga udah bayar. Aku ada plastik nih bungkus aja. Nah akhirnya Tante Yul tuh ngebungkus makanan sisanya terus dimasukin ke dalam tasnya tantenya Akbar yang lain namanya Tante Yana ya sebutnya. Nah di situ posisinya Akbar tuh duduk persis di depan mereka berdua. Jadi Akbar tuh bisa ngelihat kalau makanan sisanya itu tuh udah dimasukin beneran gitu Nah, beres akhirnya cabutlah mereka pulang tuh ke arah Lampung. Sekitar 3 jam perjalanan. Ini nih sekitar udah jam 7 kurang lah malam ya. Tiba-tiba tantenya Akbar namanya Tante Lina tuh teriak kencang banget di dalam elf. Dia tuh bilang kayak Pun, buang semua. Nah Tante Lina tuh ngomong sambil nutup kupingnya. Nah Pun yang dimaksud tuh omnya Akbar namanya Om Jar, dipanggilnya Pun. oke. Nah tiba-tiba satu elf kaget dan bangun semua lah orang tiba-tiba teriak gitu kan ada tantenya. Mhm. Om Jar posisinya nih duduk di depan Tante Lina. Nah pas teriak kayak gitu otomatis ya Om Jar langsung balik badan ke belakang lah ngeliat Tante Lina kan. Om Jar langsung tuh buru-buru bacain doa, bacain ayat suci segala macem gitu. Nah gak gitu lama pas lagi bacain ayat-ayat suci itu tiba-tiba ada kayak kilat cahaya sepersekian detik gitu Nat, ke arah berlawanan terang banget gitu. Gak gitu lama sekitar 10 menit Tante Lina udah tenangan tuh, udah enakan lah. Nah itu kan Tante Lina ya. Tiba-tiba Tante Yana juga ngalamin kejadian lain lagi Nat. Tante Yana tuh duduk posisinya tuh di baris depan. Dia teriak kayak pergi kamu, saya benci pergi kamu gitu. Nah yang awal udah tenang lagi tiba-tiba ya rame lagi lah elfnya kan. Ada orang teriak-teriak gitu. Ya. Dibacain lagi tuh si Tante Yana sama Om Jar nih ayat suci segala macam. Teriak-teriak aja Tante Yana kan. Akhirnya mereka semua tuh nyari rest area terdekat karena situasi di mobil tuh udah beneran chaos gitu. Udah nyampe rest area mereka turun. Nah Akbar dapat tugas buat pegangin Tante Yana karena Tante Yana tuh masih setengah sadar gitu Nat. Ya kayak abis ngeliat sesuatu kan lemes gitu kan pasti. Pas turun rest area badan Akbar tuh tiba-tiba kayak dingin menggigil banget. Kerasnya tuh kayak di atas gunung padahal ya OTW dari Jogja ke Lampung kan gak ada gunung sama sekali gitu loh. Bingung tuh si Akbar kenapa tiba-tiba kedinginan gitu kan. Akhirnya diajakin sholat lah tuh semua. Jadi kayak satu keluarga sholat tuh. Udah di musola, mereka semua udah selesai sholat. Ngobrol-ngobrol lah nih segala macam mereka. Nah Tante Lina ini ceritain apa yang dialamin barusan. Nah dari point of view Tante Lina, awal naik mobil yang pas mereka setelah makan itu, Tante Lina tuh udah nyium kayak bau melati nyengat banget Nat. Nah tapi dia masih positive thinking. Dia mikir kayak oh mungkin tuh parfum salah satu rombongan gitu. Pas udah duduk di elf di kursinya, Tante Lina tuh tiba-tiba kayak diteriakin sama orang, suaranya cewek dan bener-bener tuh bikin sakit kepala. Di situ tuh teriakan ceweknya tuh si Tante Lina denger kayak buang semua makanan kalian gitu. Nah makanya awalnya Tante Lina teriak-teriak sambil nutup kuping gitu kan, kayak suruh buang-buang gitu. Nggak lama dari situ, Tante Lina sama Tante Yana tuh yang udah nggak terlalu lemas mutusin buat pergi ke kursi pijit buat refleksi badan gitulah. Mumpung ada refleksi di tempat rest area gitu kan. Oke. Mereka cabut. Nah sekitar 10 menitan di kursi pijit, tiba-tiba Tante Lina tuh teriak-teriak lagi Nat, persis kayak di mobil. Nah karena si keluarganya Akbar tuh dekat sama Tante Lina, langsung disamperin lah. Kayak langsung direspon gitu sama mereka buat dibacain doa segala macam gitu. Gak gitu lama, setelah keluarganya Akbar beresin urusannya Tante Lina nih, giliran Tante Yana yang teriak-teriak lagi kayak pergi kamu gitu. Nah sambil nunjuk ke arah depannya, Om Jar langsung lah tuh nyamperin Tante Yana juga, mijit Tante Yana biar ngeluarin sosok yang ada di Tante Yana lah. Gak gitu lama Tante Yana udah tenangan dan Om Jar tiba-tiba manggil Akbar kayak Bar ikut Om Bar gitu. Nah ternyata Akbar tuh diajak ke toilet sama Om Jar. Di toilet tuh Om Jar minta tolong Akbar buat pijitin bagian leher belakang biar dia muntah sambil bacain Al-Ikhlas 3 kali. Udah tuh langsung diurusin tuh sama Akbar. Dipijitin, Om Jar muntah, udah baca Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya mereka mutusin buat jalan lagi. Lanjutin tuh perjalanannya. Di mobil mereka langsung kayak muterin murotal kenceng-kenceng biar ya bersih lah gitu elfnya. Nah alhamdulillahnya sekitar 2 jaman mereka udah nyampe rest area. Itu tuh netral tuh Nat, gak ada apa-apa lagi. Akbar sama rombongan mutusin buat makan di rest area itu dan ngobrol-ngobrol lah segala macam. Nah Om Jar pas lagi makan tuh bilang lah ke Akbar,
Sebenarnya om tadi tuh pas tante kamu teriak-teriak, om lihat ada pocong yang duduk di atas mobil kita. Anjir. Nah di situ tuh Akbar kaget karena kayak Om Jar tuh bisa ngeliat sejelas itu kan Nat. Terus Tante Yana tuh langsung nyamber tuh omongannya si Om Jar. Dia bilang kalau ternyata si Tante Yana tuh ngeliat ada nenek-nenek di depan dia. Makanya si Tante Yana tuh maki-maki nyuruh dia cabut gitu. Makin merinding lah Akbar denger ya, karena si keluarga ngeliat pocong, ngeliat nenek-nenek gitu kan. Yaudah habis makan dan ngobrol-ngobrol di situ, mereka lanjut lagi perjalanan pulang ke Lampung. Nah pas sampai di Depok, akhirnya Akbar sama adiknya Akbar tuh turun duluan karena dia nggak ikut cabut ke Lampung karena mereka harus masuk asrama sekolahnya besokannya. Mereka tuh ngambil kelas di Depok gitulah. Nyampe Depok, mereka pamitan sama keluarganya. Dan di Depok, Akbar sama adiknya tuh nyamperin dulu keluarganya Akbar, sebut aja namanya Om Fan sama Tante Ci. Nah Akbar diceritain nih Nat sama om tantenya soal kejadian yang dialamin selama perjalanan itu. Nah si om tantenya kaget banget karena tempat yang diceritain sama Akbar itu adalah tempat favorit mereka berdua kalau lagi jalan-jalan ke utaranya Jogja. Nah Om Fan bilang kayak gini, Om tahu itu mereka sebenarnya pakai penglaris. Penglaris apanya Om tahu juga. Nah dilanjutin lah. Jadi tadi kamu makan pisang kan Bar? Nah kamu tahu nggak kenapa pisangnya enak? Karena itu kuncinya. Di kuali gorengan pisang itu tuh ada yang jaga. Yang jaga itu tuh genderuwo. Nah Om Fan langsung ngejelasin sesuai penglihatan dia langsung gitulah. Dari situ tuh Akbar bener-bener gak akan pernah lagi kesana karena ya Akbar tuh udah ngebayangin yang dia makan tuh ada genderuwo gitu lebih Nat. Nah tapi tempat yang diceritain Akbar ini gak bisa dia sebutin namanya karena dia takut kalau dia nyebutin namanya ntar ya dia malah ngalamin kejadian yang gak enak-enak gitu loh. Itu daerah di mana Muy? Jogja Utara. Jogja Utara. Tapi gue gak tahu juga restonya apa ya. Kayak gue tahu sih. Anjir, maksudnya gue pernah ada di satu tempat resto di Jogja gitu ya. Yang mana kalau misalkan lo makan di sana nggak boleh dibawa pulang pisang gorengnya. Wah anjir ya, berarti mungkin bisa jadi ya tempat yang lo tahu itu bisa ya jadi yang itu, Akbar. iya bisa jadi yang itu atau bisa jadi yang lain sih. Muibi, Ya. liburan tuh waktu yang kita tunggu-tunggu banget kan. Apalagi kalau kita udah penat banget. Nah, tapi nih, gue punya cerita tentang seseorang yang punya kejadian horor pas lagi liburan ke Curug dan berujung di teror berhari-hari. Kejadian ini tuh waktu zaman-zaman Covid tahun 2020 kemarin. Ada satu perempuan, kita sebut aja namanya Hana. Hana ini tuh ikut grup sholawat sama teman-temannya dan teman-temannya Hana tuh udah penat banget sama kegiatan kajian. Jadi mereka mutusin untuk refreshing ke air terjun. Di sini Hana tuh nggak bisa ikut karena lagi ada kegiatan lain. Akhirnya Hana di sini cuma bisa ceritain pengalaman teman-temannya waktu mereka pergi ke Curug Pananjung yang lokasinya tuh di Pangandaran, Ciamis. Nah, karena aksesnya lumayan susah kalau lewat darat, akhirnya mereka mutusin untuk pergi ke sana naik perahu. Terus lanjut jalan kaki berapa meter karena emang jalannya tuh di situ lumayan curam. Singkat cerita, teman-temannya Hana tuh udah sampai di Curug. Terus udah tuh mereka asik berenang sampai foto-foto bareng. Tapi Muibi, yang menurut gue mereka berani banget selama di sana adalah mereka tuh nggak bisa jaga sikap, lisan, bahkan sering ngomong kata-kata kasar. Dan ada salah satu temennya Hana, sebut aja namanya Ardi. Dia tuh kayak ngeliat kayu yang bentuknya lumayan aneh. Dan saking anehnya akhirnya dibawa-bawa sama Ardi sampai dia bawa pulang juga. Padahal ya katanya si Hana, warga di sana tuh bilang kalau itu tuh tempat angker, bahkan tempat keramat. Tapi ya teman-temannya si Hana ini nggak ada yang peduliin sama sekali. Udah tuh mereka selesai main di Curug, terus mereka pulang ke rumah masing-masing naik perahu yang tadi. Nah terornya tuh dimulai dari sini Muibi. Setelah mereka semua pulang ke rumah masing-masing, Ardi ini cerita kalau beberapa cewek-cewek yang ikut pergi ke Curug, mereka tuh kena teror. Jadi ada Muibi, temennya Hana namanya Novi, dia juga ikut ke Curug. Terus katanya waktu itu pas dia lagi di rumah, dia tuh mau ngaca. Tapi pas dia mau ngaca ke cermin, dia nih ngeliat ada sosok perempuan, mukanya tuh rusak, mulutnya nganga lebar, ada di belakang dia. Oh shit.
Dan itu terjadi berkali-kali sampai si Novi ini tuh takut buat ngaca. Nah jadi waktu mereka ke Curug Pananjung itu, Hana kan gak bisa ikut karena ada kegiatan. Terus malamnya sebelum teman-temannya ini pergi ke Curug, Hana tuh mimpi. Tiba-tiba dia tuh didatengin sama sosok dua perempuan. Badannya gelap gosong kayak abis kebakar gitu. Dan posisi matanya tuh melotot tapi putih semua. Buset. Jadi di matanya tuh gak ada pupila sama sekali. Dan posisinya dua perempuan ini tuh lagi berdiri di jalanan yang sempat dilewatin teman-temannya ke Curug itu. Di situ ada dua perempuan ini dan mereka tuh nunjukin ekspresinya tuh marah banget sambil bilang ke Hana, Saria teu bisa jaga sikap di tempat aing. Artinya tuh kalian gak bisa jaga sikap di tempatnya mereka. Nah mereka bilang gitu sambil teriak kenceng banget. Dan sampai di mimpi itu si Hana tuh takut banget. Terus dia gak ceritain lah ke teman-teman yang mau berangkat. Jadi pas malam Selasa, si grup sholawatnya mereka tuh ada acara Moebi. Nah di situ Hana sama teman-temannya, termasuk yang ikutan ke Curug, ketemuan. Terus tiba-tiba Novi tuh gelagatnya kayak aneh banget. Dia tiba-tiba muntah sama nangis. Di situ Hana inisiatif tuh mau nolongin si Novi sekaligus buat ngasih air gitu ke dia biar dia sadar. Tapi waktu dikasih air buat minum, tiba-tiba si Novi ini pingsan. Dan Hana pun tiba-tiba ngerasa kepala tuh pusing banget. Terus dia ikutan pingsan Muhibi sampai 2 jam lebih. Dan pas Hana sadar, dia ini ngeliat teman-temannya udah pada ngelilingin dia. Posisi badannya udah terlentang lemes dan kepalanya dia tuh pusing. Pas Hana nanya kenapa dia ada di sini, salah satu temannya tuh ngejawab, "Lo habis kesurupan." Terus di situ Hana langsung nanya, "Lah kok bisa? Kan gue nggak ikut sama lo semua ke Curug." Terus temannya Hana nih bilang, "Coba lo inget-inget lagi Han, lo habis kena kejadian apa sampai lo ikut kesurupan?" Nah waktu si Hana nginget-inget lagi, ternyata Hana tuh lagi datang bulan Moebi. Dan posisinya pikiran Hana tuh sering kosong sampai makhluk halus tuh gampang masuk lah ke badannya Hana. Terus temannya Hana, kita sebut aja namanya Randy, dia ngomong gini ke Hana, "Lo kesurupannya tuh bener-bener bikin orang was-was banget Han, dibanding Novi. Cuma lo doang nih yang susah buat diobatin. Bahkan lo tuh berontak teriak-teriak gak jelas, sampai teman-teman yang lain tuh mau nahan lo susah." Nah kebetulan si Novi tuh ada di pinggirnya si Hana. Jadi mereka tuh posisinya bersebelahan gitu. Dan pas Hana udah sadar, si Novi tuh masih pingsan. Udah tuh singkat cerita, teman-temannya Hana udah pada diobatin tuh, udah dikasih air juga biar pada tenang. Nah waktu sesi acaranya dimulai, Hana tuh gak bisa ikut soalnya emang posisinya ini masih lemes banget kan, gak bisa gerak. Jadi si Hana dijagainnya tuh sama temennya, takut tiba-tiba berontak lagi. Dan besokannya Hana tuh posisinya lagi di rumah Moebi. Terus dia sempat ditelepon sama temennya namanya Arhan. Di situ dia nyuruh Hana buat langsung datang lah ke tempat yang dia Sherlock. Akhirnya Hana mutusin buat langsung ke sana tuh. Dan sesampainya Hana di sana, Hana tuh udah ngeliat anak-anak yang lain, termasuk Novi yang sempat kesurupan juga. Mereka tuh saling sapa sambil ngobrol-ngobrol. Dan tiba-tiba banget nih Moebi, ada bapak-bapak manggil anak-anak yang lain suruh masuk rumahnya. Dan pas mereka semua masuk, ternyata Hana sama anak-anak yang lain tuh mau diruqyah biar gak diteror lagi. Si bapaknya ini tuh ngawalin buat doa bersama. Terus teman-teman Hana yang lain tuh ngikut. Nah waktu sesi doa, tiba-tiba temennya Hana ini pada berontak teriak-teriak gak jelas. Dan gerakannya tuh aneh-aneh gitu. Sedangkan Hana di situ tetap fokus doa. Tapi pas lagi doa, tiba-tiba badannya Hana tuh panas gak karuan. Kepalanya dia pusing kayak ada yang narik jarum di kepalanya. Dan tiba-tiba si Hana ini pingsan lagi. Waktu Hana udah sadar, dia ditanya sama teman-teman yang lain, "Kamu udah mendingan?" Terus Hana ngejawab, "Belum, masih sakit badannya." Dan kebetulan bapak-bapak yang tadi tuh nyamperin si Hana bawa-bawa tasbih. Dia bilang gini nih, "Ini Ndo, wirid pakai tasbih, pakai kalimat takbir, tahmid, tahlil. Masing-masing 100 kali berturut-turut aja, terus diulang." Dan di situ Hana ngiyain aja. Waktu Hana lagi zikir, Hana ngeliat temennya, si Rina. Dia tuh kesurupan dan gerakannya tuh berubah jadi kayak ular. Matanya tuh melotot sambil ngeliatin temennya, si Ardi. Dan dia tuh bilang, "Aku suka sama kamu, ayo ikut saya." Tapi pakai bahasa Sunda Muibi. Anjir. Di situ si Ardi jadi takut gak karuan, tapi dia tetap lanjut tuh bantuin si Rina biar dia cepet sadar. Selama beberapa menit zikir, Hana tiba-tiba badannya tuh geter, tegang, pokoknya masih posisi setengah sadar. Dan dia tuh ditati sama temennya biar sekalian diruqyah juga.
Di situ Hana teriak-teriak kepanasan gak jelas dan masih setengah sadar. Kakinya Hana tuh dicepret pakai tasbih. Sekalian si bapaknya ini tuh bacain ayat suci Al-Quran. Di situ Hana nangis kejer banget gak jelas dan tiba-tiba dia pingsan lagi Muibi. Waktu udah agak mendingan, Hana di situ diterapi. Soalnya sebelum sepenuhnya sembuh, Hana diterapi sekalian dipijit biar gak kesurupan lagi. Dan pas Hana selesai dipijit, dia udah mendingan tuh dan udah sembuh. Hana di situ ngeliat teman-temannya yang lagi disembuhin juga, dan waktu udah selesai, mereka udah sembuh tuh. Si bapaknya langsung ngasih wejangan, kalung tapi di dalamnya tuh kayak ada wejangan gitu buat jaga-jaga aja biar nggak diteror lagi. Ya. Dan setelah selesai rukiahnya, Hana mutusin buat pulang sama teman-teman yang lain. Dan setelah itu, teman-teman yang lain udah pada sembuh nih, kecuali Hana sama Novi. Karena sebenarnya emang butuh waktu beberapa hari buat dirukiah lagi. Dan Hana tuh posisinya lagi kotor-kotornya juga, soalnya dia lagi datang bulan kan Muibi. Besokannya setelah Hana dirukiah, dia tuh disamperin sama temennya si Novi buat dirukiah lagi. Tapi yang ngobatin tuh beda orang dan kebetulan dia paranormal. Dan yang paling bereaksi pas dirukiah itu tuh si Hana. Dia di situ sampai teriak-teriak nggak jelas, nggak karuan. Dan setelah Hana sembuh, si paranormal itu bilang ke Hana, "Dok, kamu bisa sembuh kalau kamu diobatin sama ibu kamu, karena emang dia yang bisa nyembuhin." Jadi sebenarnya kebetulan ibunya Hana tuh sesepuh paranormal di daerahnya Hana. Dia sering nyembuhin orang yang sakit. Dan setelah Hana dirukiah, dia jadi sering pingsan kan tuh. Terus pas Hana pingsan, temennya si Novi tuh bilang, "Mbak, ada yang sering ngikutin kamu." Dijawablah sama Hana, "Siapa emangnya Nov?" Dia jawab lagi, "Ini perempuan pakai baju putih, kelihatannya kayak orang kerajaan, pakai mahkota putih, rambutnya lurus, badannya ramping. Tapi kayaknya dia niatnya bukan neror kamu, tapi kayak mau ngelindungin kamu." Dan setelah beberapa hari kejadian Hana pingsan, alhamdulillahnya si Hana tuh sembuh dan bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Menurut gue pada dasarnya si Curug ini kan emang angker ya Nat. Tapi pun di luar itu sebenarnya karena merekanya juga ya bertingkah gitu kali ya kasarannya ya. Iya benar, kayak si Ardi tuh tadi, dia aja sampai ngebawa pulang kayu yang dia lihat bentuknya aneh. Padahal kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya si kayu ini tuh ada isinya atau enggak. Terus juga teman-teman yang lain di tempat orang bukannya jaga sikap, tapi malah ngomong-ngomong kasar dan lain-lain gitu. Itu kan nantangin banget ya Mu. Iya. Ini cerita dari pendengar kita lagi, minta disamarin namanya. Jadi gue samarin namanya jadi Riko ya. Oke. Riko ini asal Denpasar, Bali. Dan Riko ini tuh sering banget ngalamin pengalaman horor Nat, Moy. Cuman kali ini yang mau diceritain, itu pertama kali dia bisa ngelihat hal-hal gaib. Jadi pertama kali dia bisa ngelihat itu justru pas dia masih kelas 4 SD. Jadi sekitar tahun 2008. Waktu itu Riko ini lagi liburan dan ngunjungi neneknya yang ada di Surabaya. Pas itu neneknya tuh lagi sakit, yang bisa dibilang cukup parah. Tapi di situ Riko ngerasain ada yang aneh sama neneknya Nat, Moy. Setelah 6 bulan lebih cuman bisa baringan doang, gak bisa jalan, gak bisa duduk, dan gak bisa ngomong. Tiba-tiba pagi itu neneknya Riko tuh bisa duduk dan ngomong, walaupun suaranya gak jelas. Dan pas itu neneknya bilang kalau neneknya ini pengen makan rujak buah yang letak jualannya tuh di samping rel kereta api ujung gang belakang rumah. Nah tapi pas Riko sama nyokapnya ini mau berangkat buat beli rujak itu, Riko ngeliat ada sesosok makhluk berjubah putih, mukanya bersinar dan tinggi besar. Ada di sisi lemari kamar neneknya. Tapi didiemin aja sama Riko. Dia pikir itu perasaan dia aja. Singkat cerita, rujak udah dibeli, neneknya juga udah ngabisin rujak itu. Neneknya manggil semua saudaranya Riko buat ngumpul di kamar. Hal yang gak diperkirakan Riko terjadi di sini nih Nat, Moy. Neneknya ngomong pelan-pelan. Yang pertama kali dibilang adalah, neneknya ini bilang,
terima kasih karena semua anak-anak beliau tuh bisa kumpul beserta cucu-cucunya. Dan semua tuh ngedengerin pembicaraan si nenek sampai akhirnya si nenek ini minta maaf kalau ada kesalahan semasa hidupnya. Riko dan saudara-saudaranya bingung. Abis itu neneknya nangis sambil bilang, "Nenek pamit ya. Jangan pernah lupa dengan nenek dan tolong sering doain nenek. Nenek pergi dulu, udah ditunggu di depan." Nenek ngomong kayak gitu. Dan di situ neneknya Riko meninggal. Anjir. Bokap nyokap sama saudara-saudara Riko nangis, tapi Riko enggak. Riko nggak nangis. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena Riko masih ngeliat neneknya ini ada di depan pintu kamar. Lah. Jadi neneknya udah meninggal nih. Semua orang ngeliat neneknya Riko udah terbaring, udah tutup mata gitu ya, udah meninggal, udah nggak nafas. Tapi Riko ngeliat neneknya itu ada di depan pintu kamar, Anjir. berdiri ngeliatin Riko dan saudara-saudaranya. Oh, arwahnya kali ya? Itu dia. Dan di belakang nenek ini ada 4 sosok makhluk tinggi besar, berpakaian putih dan bersinar terang, dengan muka yang gak jelas karena mukanya tuh juga bersinar. Gak lama bokapnya Riko manggil Riko, yang cuman diem mematung gitu di depan kamar buat ngeliat neneknya yang terakhir kalinya. Dan pas Riko abis dipanggil bokapnya, terus dia noleh lagi ke belakang arah pintu, nenek dan sosok putih yang dia lihat tadi tuh udah hilang. Dan setelah itu Riko pingsan. Nah, singkat cerita, sesaat setelah sesi pemakaman, Riko ngeliat neneknya ini, arwahnya gitu ya, itu berdiri di sisi pohon Kamboja, mandangin Riko sambil senyum. Tapi di situ Riko tuh ya abai aja, karena dia nganggep ya mungkin gue salah lihat kali. Udah 2 minggu tuh Riko sekeluarga di Surabaya, dan akhirnya mereka sekeluarga tuh beralih liburan ke kota Malang. Malang ini adalah kota kelahiran nyokapnya Riko. Pas mau pamitan, semua saudaranya Riko tuh ada di depan gerbang dan ngucapin salam perpisahan gitu ke Riko dan keluarganya. Tapi di depan pintu menuju ruang tamu, Riko lagi-lagi ngeliat arwah neneknya itu ada di pintu masuk ruang tamu. Neneknya mandangin Riko dengan senyuman dan ngelambain tangan ke arah dia. Tapi Riko tuh sadar kalau yang bisa ngeliat tuh pasti cuma dia doang. Karena bokap sama nyokapnya tuh cuma nyautin salam perpisahan dari saudara-saudaranya aja. Nggak kerasa kalau bokap nyokapnya ini tahu ada arwah neneknya juga di situ sebenarnya. Iya. Singkat cerita udah sampai di rumah saudara dari nyokapnya Riko. Riko manggilnya tuh Pak D dan Bude. Baru 2 hari liburan di situ, Riko udah ngerasain hal yang aneh, Nat. Jadi pas itu Riko sama kakak sepupunya dan teman-temannya tuh main bola di lapangan umum dekat pintu masuk lapangan golf di komplek perumahan TNI AU. Dari jam 3 sore mereka main bola sampai menjelang maghrib. Akhirnya semua orang pulang ke rumah masing-masing. Nah, di perjalanan pas menuju keluar lapangan umum itu, Riko ngelempar kayak ranting pohon yang kayak bumerang gitu ke arah tumpukan sampah kering di sudut lapangan samping selokan. Kayak iseng aja gitu. Sampai di rumah, Riko mandi, sholat isya, dan abis sholat, punggungnya Riko nih kerasa berat. Dan bahkan sampai Riko tuh merinding. Padahal cuacanya pas itu kata Riko tuh nggak terlalu dingin dan rumahnya tuh rame banget ngumpul saudara-saudara dari nyokapnya. Jam 10 malam Riko mulai ngantuk, dia tidur lah sama kakak sepupunya yang main bola sama dia tadi. Tengah malam Riko ngerasa kakak sepupunya tuh bangun dan mau keluar kamar. Riko nanya, "Mas mau kemana?" Terus kakak sepupunya ini jawab, "Ke kamar mandi kok, sebentar kebelet pipis. Kamu tidur dulu aja, mas gak lama kok." Lanjutlah Riko tidur. Baru aja Riko tuh narik selimut sampai nutupin setengah badan dia, tiba-tiba Riko tuh ngerasa kaki kirinya dia dipijat. Dan yang dia pikir tuh kakak sepupunya mijatin dia. Riko bilang, "Mas enak pijatnya, makasih ya." Tapi gak ada jawaban sama sekali dari kakak sepupunya ini. Terus pas Riko minta untuk dipijat bagian pundak, di situ Riko mulai kaget. Riko bilang gini, Nat, "Moy, Mas, kok besar banget sih tangannya?" Tapi tetap nggak ada jawaban. Dan di situ Riko mulai merinding. Ditanya sekali lagi, "Mas, ini apa sih yang berbulu? Geli tahu di leherku." Dan pas Riko balik badan, ternyata itu sosok gede, berbulu lebat, warnanya hitam kecoklatan. Genderuwo. Genderuwo, Moy. Anjing. Genderuwo itu ngeliatin Riko sambil netesin air liur dan ngeluarin sedikit gereman kayak gitu. Ya dari tadi yang mijetin Riko genderuwo itu. Matanya merah nyala, taringnya panjang dari rahang atas ngelebihin dagu,
kukunya panjang, warnanya hitam, baunya kayak bangkai sampah yang nyengat banget. Riko teriak sekenceng-kencengnya sampai nafasnya tuh kerasa sesek dan Riko lemes, akhirnya pingsan. Besokannya Riko tuh bangun, tapi keadaan dia sakit, panas, demam, dan itu sampai 3 hari Nat, Moy. Oke. Kakak sepupunya Riko yang dari awal kebangun di hari pertama si Riko ini sakit, udah di sebelahnya Riko nanyain kondisi dia. Kebingungan nih kakak sepupunya, kenapa kok tiba-tiba Riko bisa sakit. Dan di situ Riko pun takut banget. Bahkan pas siang-siang, Riko takut banget kalau ditinggal sendiri. Dan itu berlangsung sampai 3 hari Nat, Moy. Panasnya Riko tinggi banget dan dia juga menggigil. Semua saudara dia yang ada di rumah itu nemenin Riko di kamar. Nah singkat cerita, di hari keempat nih, Riko ngerasa udah mulai pulih dari sakitnya. Tapi ada hal aneh lagi yang dirasain. Dia semakin sering dengar suara-suara tuh manggilin dia. Padahal gak ada siapa-siapa yang manggil. Pas orang tuanya Riko lagi gak sibuk, dia ceritain lah apa yang dia rasain. Mulai dari kejadian yang dia lihat pas neneknya meninggal, sampai kejadian di malam hari pas dia tuh ngeliat genderuwo. Bokapnya nanya, Riko abis ngelakuin hal buruk apa? Nah Riko tuh keinget pas dia pulang dari lapangan, dia sempat ngelempar ranting pohon ke tumpukan sampah itu kan. Nah bokapnya Riko nyimpulin, mungkin Riko tuh udah ngusik tempat tinggalnya si sosok ini. Gak lama ngobrol, nyokapnya Riko manggil Pak D-nya. Dan Pak D-nya langsung nanyain hal yang sama kayak bokapnya Riko, abis ngelakuin hal buruk apa. Dijawab sesuai juga. Nah terus Pak D-nya ini nyuruh Riko buat wudhu dan duduk pakai sarung di depannya si Pak D-nya ini. Rupanya Riko tuh baru tahu kalau Pak D-nya ini orang yang punya ilmu ternyata. Jadi Pak D-nya ini mau mencoba menetralisir badannya Riko dari hal-hal gaib. Karena Pak D-nya masih ngelihat kalau auranya Riko tuh beda dari biasanya. Dan bahkan setelah sesi netralisir itu selesai, Riko ini dikasih tahu kalau dia tuh beda dari anak-anak lainnya. Aura dia tuh disukain banget sama makhluk gaib katanya. Nah pas dia tanya kenapa dia sering dengar ada suara-suara yang manggilin dia, sebenarnya tuh emang gak ada orang yang manggil, kata Pak D-nya. Itu tuh suara-suara makhluk gaib yang nyoba buat ngedeketin Riko. Besokan harinya, pas Riko bangun dari tidurnya dia tuh ngedenger di ruang tamu kayak ada banyak orang ngobrol lah. Dan rupanya itu tuh ada ustadz sekaligus guru ngaji yang ada di perumahan tempat tinggal Pak D-nya Riko. Nah ustadz itu ngejelasin ke Riko kalau emang Riko tuh beda dari anak-anak lainnya. Karena Riko tuh punya kelebihan bisa ngelihat hal gaib atau yang biasa disebut indigo. Ternyata itu tuh keturunan dari buyutnya Riko ke kakek dari nyokapnya, terus ke nyokapnya, sekarang ke Riko. Karena Riko juga bilang waktu dia balik naik sepeda abis yang ngebuang ranting itu, sebenarnya nyokapnya ngeliat dari jauh Riko tuh kayak diikutin sama sosok gede melayang gitu. Buset. Tapi ya nyokapnya mungkin gak ngomong karena ya takut Rikonya takut atau salah lihat apa gimana gitu kan. Makanya nyokapnya gak ngomong apa-apa. Dan sejak kejadian itu pun Riko jadi sering banget ngedenger suara-suara misterius yang gak ada wujudnya. Dan bahkan ketika sosok-sosok itu nampakin wujudnya ke Riko, Riko selalu bisa lihat dengan jelas. Bahkan Riko tuh bisa komunikasi dengan sosok-sosok itu. Nah sekarang tuh menurut Riko dia udah mulai terbiasa buat ngelihat sama ngedengar suara-suara yang orang lain tuh gak dengar. Suara gaib atau wujud-wujud gaib lah. Dan Riko nganggepnya ini tuh karunia dari Tuhan yang ngasih ke dia. Wah. Gue ngerti sih rasanya jadi Riko kayak pertama kali dia ngelihat makhluk halus gak bakal bisa dia lupain anjir. Iya benar, karena pengalaman pertama banget kan. Walaupun sekarang udah mulai terbiasa gitu ya. Bihnat. Iya. Kejadian yang gue ceritain sekarang nih dialamin sama cowok namanya Jojo dan teman-temannya yang mau liburan ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Oke. Nah momen ini terjadi waktu pas Covid juga, jadi sepi gitu. Jojo sama teman-teman ini total bersepuluh berangkat dari rumah Jojo sekitar jam 2-an pagi ke pelabuhan Muara Angke.
Di situ Jojo nyewa lah tuh kayak angkot gitu karena mereka pada males bawa motor. Dan pas mereka sampai Muara Angke jam 4 pagi, ternyata mereka tuh harus nunggu jam 7 pagi karena kapal tuh baru datang jam 7. Udah lah, sembari killing time, mereka tuh kayak ngopi dulu, ngerokok dulu. Nah gak gitu lama, jam 7 kapalnya datang, mereka OTW lah tuh ke Pulau Pramuka dulu transit, baru abis itu ke pulau yang mereka tuju. Oke. Ini gue gak bisa nyebutin pulaunya apa ya Bi, Nat, karena si Jojo minta jangan disebutin. Ya. Nyampe lah mereka di Pulau Pramuka dan mereka tuh ketemu sama orang yang udah Jojo kontak buat ngantar mereka ke pulau yang emang mereka tuju. Langsung lah tuh dari Pulau Pramuka mereka lanjut lagi ke pulau itu dan singkatnya mereka nyampe lah di sana. Pas mereka udah nyampe, tiba-tiba pada disamperin nih sama orang yang nganterin ke pulau itu. Dan orang ini bilang kayak di pulau ini ada pantangannya, yaitu jangan ngelakuin sesuatu yang nanggung. Nah, kan pada bingung maksudnya kayak nanggung gimana ya gitu. Dijelasin sama orangnya kayak contoh aja nih ya, kayak lu ngerokok dipuntungin abis itu dibakar lagi. Nah apa enggak kayak lu makan abis itu lu bungkus terus makan lagi, itu nggak boleh katanya. Kok gitu? Nah mereka juga bingung Nat, makanya mereka kayak iya aja terus kayak ya udah. Kadang kan mereka mikir kayak pantangannya mungkin bisa dibilang nggak masuk akal gitu kan. Iya. Jadi mereka iya aja lah makanya. Udah tuh nyampe di pulau itu mereka bersepuluh seru-seruan, makan, malam-malam juga ketawa-tawa, ngerokok, bikin api unggun, beres semua aktivitas, akhirnya mereka mau tidur. Tadi kan gue bilang mereka bersepuluh. Nah mereka ini buka 2 tenda, 1 tenda isinya 5, jadi 5-5 gitu. Nah di tenda Jojo, dia tuh cuma nutup kayak 1 layer doang, 1 layer di tendanya. Jadi kayak kalau misalnya lo mau ngeliat keluar jadi masih kelihatan gitu, bayang kan? Iya. Jadi gak tebel gitu. Nah pas Jojo sama teman-teman lagi pada ngobrol sambil mau coba tidur di tendanya, tiba-tiba tuh mereka dengar kayak ada langkah kaki muterin tenda mereka gitu, Bihnat, kayak duk 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 gitu. Nah ternyata di situ teman-teman Jojo di tenda sebelah pun belum tidur dan mereka dengar. Ada temennya Jojo namanya Dobit, Bihnat. Dia teriak tuh dari tenda sebelah bilang kayak, anjing lu denger juga suara langkah kaki nggak gitu. Nah gak lama suara langkah kaki itu tuh hilang, Bihnat. Langsung lah tuh si Jojo sama teman-teman dia yang berlima itu keluar tenda buat ngeliat kayak itu suara apa gitu. Nah pas mereka berlima keluar tenda, mereka ngeliat ada bayangan hitam, matanya merah, lagi berdiri di depan tendanya mereka. Nah panik lah tuh Jojo sama teman-temannya kan. Mereka langsung masuk tenda lagi dan langsung tuh ditutup pakai 2 layer biar semua ketutup nggak kelihatan keluar gitu tendanya. Sampai singkat cerita pas pagi hari ini Jojo udah bangun sama teman-temannya. Terus Jojo tiba-tiba disamperin sama orang yang ngejaga pendopo. Jadi di pulau itu tuh ada pendoponya. Dan si orang itu tuh nyamperin tiba-tiba gitu, Bihnat. Dia bilang kayak kalau misalnya nggak nyaman tidur di tenda, nanti tidur di pendopo aja nggak apa-apa malam-malam. Nah, Jojo tuh di situ mikir kayak kenapa orang pendopo ini tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu? Apakah dia tahu malamnya mereka digangguin gitu kan? Di situ Jojo nggak nanya apa-apa, dia cuma bilang kayak iya Pak makasih gitu doang. Singkat cerita hari udah mulai sore, Jojo ngopi sama temen-temennya dan sembari juga bikin persiapan di tenda. Tiba-tiba ada cowok temennya Jojo namanya Rama. Dia dari kamar mandi tiba-tiba teriak kayak, dia bilang kayak, guys sumpah pas tadi mandi gue denger ada orang nyinden gitu. Oh shit. Nah di situ Jojo cuma nenangin temennya lah si Rama ini, dibilang kayak dulu cuman halu aja kali, perasaan gue nggak kenapa-napa dari tadi di kamar mandi gitu. Sampai pada akhirnya waktu pas maghrib, di situ tuh Jojo sama teman-temannya bertiga juga, namanya Dai, Sandy sama Yoka tuh setelah berjamaah gitu, Bihnat. Nah pas mau sholat, Jojo tuh ngeliat temennya si Yoka ini sholat itu kayak gelisah gitu, Bihnat. Takbir tuh diulang-ulang, terus kayak pokoknya lo kelihatan lah kalau orang gelisah kan kebayang ya kayak gimana gelagatnya gitu. Nah pas sholat itu Jojo kayak ngeliat dari ekor matanya si Yoka tuh sholat itu kayak gelisah. Udah beres sholat, nah pas Jojo tuh lagi coba doa dan zikir, Jojo tuh ngeliat Yoka sama Sandy ini nunduk merem aja kayak mereka tuh nggak mau ngeliat sekitar gitu loh. Dan ternyata pas Jojo nengok ke arah Yoka, dia tuh ngeliat di belakang Yoka sekitar 3 meteran itu tuh ada makhluk hitam gede bertaring gitu dan banyak darahnya gitu, Bihnat. Lagi ngintipin mereka di atas pohon. Nah Jojo langsung tuh fokus lagi buang muka, dia ngarahin mukanya ke arah Sandy. Nah pas si Jojo ngeliat ke arah Sandy, Jojo juga ngeliat di depannya Sandy tuh ada kayak kakek bawa tongkat lagi ngeliatin mereka juga. Buru-buru doa terus cabutlah mereka dari musola itu. Lanjutlah beres sholat, mereka makan di tenda. Di situ Jojo mutusin buat ke pendopo karena teman-temannya lagi pada pengen tidur di sana, nggak mau di tenda lagi.
Nah sampai di pendopo, udah tuh mereka sembari mau tidur mereka ngobrol satu sama lain lah. Nah di situ teman-temannya Jojo pada cerita kayak apa yang mereka lihat. Nah si Sandy sama Dobby tuh cerita waktu pas sore-sore mereka tuh ngeliat ada nenek-nenek keluar dari dalam hutan nawarin pisang gitu Bi, Nat. Nah tapi di momen itu gak ada yang ngeliat sama sekali nenek-nenek itu. Akhirnya disitu mereka mikir kayak oh pasti ada yang gak beres nih. Nah pas si Jojo sama teman-teman lagi pada ngobrol, udah ada beberapa lah yang lagi tidur. Nah Jojo tuh ngeliat di tenda mereka tuh hujan Bi, Nat. Nah Jojo tuh sadar barang-barang di tenda mereka tuh kehujanan karena mereka lupa bawa flysheet, kayak terpal gitu loh buat tenda. Nah akhirnya Jojo lari lah ke tenda buat nyelamatin barang-barangnya. Nah pas Jojo sampai tenda, ternyata di tenda tuh gak hujan Bi, Nat. Si Jojo tuh bingung kayak dari pendopo ke tenda tuh jaraknya gak nyampe 5 meter. Masa di titik ini hujan di sana gak hujan, kan aneh kan? Iya bener. Nah akhirnya Jojo tuh balik ke pendopo lagi dan bilang sama teman-temannya kayak gue kayak mau tidur di tenda aja deh malam ini. Nah akhirnya adalah sebagian temennya Jojo yang ikut juga tidur di tenda, dan ada juga sebagian yang masih di pendopo. Nah jadi Jojo kenapa mutusin tidur di tenda, karena malam itu Jojo tuh ngeliat kayak ada anjing liar pada ngambilin makanannya. Nah yang Jojo gak habis pikir, anjing-anjing itu tuh ngambilin makanannya tapi yang masih mentah Bi, Nat. Padahal di sana tuh ada yang mateng tapi gak disentuh sama anjing itu. Nah pas paginya tuh Jojo sepakat sama teman-teman buat balik karena udah 2 malam lah mereka di pulau itu. Di sepanjang perjalanan mereka tuh masih bingung kayak kenapa mereka digangguin ya. Nah di situ Jojo nanya lah ke teman-temannya kayak, lo semua pada ngikutin gak aturan dikasih tau sama bapak-bapak kemarin? Nah pas ditanya kayak gitu, teman-teman Jojo tuh pada diem aja. Dan ternyata pas ditanya kedua kali sama Jojo, akhirnya mereka ada yang ngaku kalau mereka tuh ngelanggar aturan yang dikasih, yang dibilang sama bapak-bapak itu gak boleh nyisain atau gak boleh nanggung gitu loh ngelakuinnya. Ditanyalah sama Jojo kayak, lo pada ngapain? Nah ternyata ada temennya Jojo yang rokok cuma setengah terus gak dihabisin. Terus ada juga teman-temannya Jojo yang minum botol terus gak dihabisin langsung, terus besokannya baru diminum. Nah mereka tuh mikir kayak, oh mungkin bisa jadi karena mereka ngelakuin itu makanya digangguin. Nah tapi sebenarnya mereka masih bingung Bi, Nat, kenapa di pulau itu ada pantangan kayak gitu. Sebenarnya ya Moy, menurut gue pantangannya juga lumayan susah buat diikutin sih. Iya. Kayak ya lo lagi ngemping, terus lo gak boleh minum minuman yang udah lo minum kemarin gitu. Kan susah juga ya buat bener. nyari minuman di sana. Kayak gak masuk akal, cuman kalau mereka gak ngelakuin malah digangguin, aneh ya. Iya. Moibi, ada kejadian dari salah satu pendengar Scary Things yang gue dapat dari email. Sebut aja namanya Nisha ya. Ada temennya Nisha, dia tuh mau liburan. Nah biar murah, nginep di kosannya Nisha di Batam. Terus yang tadinya mau liburan murah, tapi dia malah kena teror di kosan itu. Jadi kejadiannya ini terjadi di tahun 2018. Nah Nisha ini keterima kerja di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Karena dia bukan orang Batam, jadi dia tinggal di kos-kosan. Akhirnya Nisha ngekos di kosan yang daerahnya masih masuk ke perumahan elit. Hitungannya masih kos-kosan bagus lah. Dan dapat kamar di paling depan. Nah, malam pertama Nisha tidur di kos-kosan itu, tiba-tiba listrik kamar dia tuh mati. Terus langsung tuh dia ngecek keluar jendela. Dia mikir mungkin listriknya tuh jeglek. Tapi ternyata nyala. Terus langsung tuh dia keluar dari kamar, mau ngeliat kamar lain tuh pada mati atau enggak. Tapi pas dia keluar, nggak ada satupun kamar yang mati, Moy, Bi. Di situ Nisha tuh nggak mau negative thinking. Dia mikir mungkin kamar yang dia tempatin emang listriknya kurang bagus aja. Dan pas dia masuk kamar yang lagi, bener aja, gak lama listriknya nyala sendiri. Terus Moy, Bi, tiba-tiba banget, sekitar jam 2 pagi, AC kamar kosannya Nisha tuh mati sendiri. Terus gak lama lampunya mati juga. Tapi di situ Nisha lanjut tidur aja tuh. Dia milih buat nyuakin aja lah. Sampai akhirnya jam 5 pagi, di situ Nisha tuh ngerasa banget kalau dia tuh kayak abis diteriakin sama orang sampai dia tuh kebangun. Akhirnya dia kebangun tuh. Dia sholat, laptopan sebentar, dan langsung siap-siap buat kerja.
Terus pulangnya si Nisha tuh naik Gojek. Nah, bapak Gojeknya tuh berusaha ngajak Nisha ngobrol. Dia penasaran nih sama tujuannya si Nisha, yaitu si kosannya dia. Ya. Terus gak lama bapaknya tuh ngomong, "Dek, saran saya pikir-pikir lagi ya kalau mau netep di kosan itu." "Kenapa Pak emangnya?" "Kosan itu kan terkenal Dek, udah banyak yang meninggal di sana. Anjing. Oh shit. Masa adek gak ngalamin apa-apa? Semua yang di sana gak ada yang tenang." Di situ Nisha kaget banget tuh. Terus dia minta bapaknya ceritain lebih banyak lah. Ya. Jadi Moebi, kosan itu dulunya tuh rumah mewah. Ada satu keluarga yang tinggal di sana, suami, istri, dan 2 anak. Nah, kamar utamanya tuh ada di sisi depan sebelah kiri, yaitu tempat kamar si Nisha. Jadi pernah ada kejadian si istri ini ketahuan bawa laki-laki lain ke kamar. Dan di situ suaminya tuh langsung ngebacok istrinya sampai meninggal di kamar itu. Anjing. Terus 2 anaknya juga dibunuh di kamar itu. Nah, abis itu rumah itu dijual tuh, berkali-kali ganti pemilik, renovasi dan lain-lain. Tapi tetap aja tuh selalu ada kejadian aneh di situ. Dan akhirnya itu dijadiin kos-kosan. Waktu jadi kos-kosan, ada satu penghuni bunuh diri di lantai 2 karena patah hati. Gila. Dan awal tahun 2018 ada teknisi AC mati kesetrum di lantai 3. Jadi kayak terkutuk gitu tempatnya ya? Iya benar Moy. Bahkan Pak Gojeknya aja nih nyuruh Nisha buat searching di Google dengan masukin nama perumahan itu, pasti ada beritanya. Terus udah tuh Nisha jadi makin was-was. Sesampainya dia di kosan, Nisha ngecek semua info yang dikasih tahu sama Pak Gojeknya. Dan ternyata bener. Tapi hebatnya di sini Nisha tuh masih berusaha positive thinking. Pokoknya dia di situ bilang selama dia nggak ngapa-ngapain dan gak ada niat jahat, dia nggak akan kenapa-napa. Ya. Singkat cerita, teman-teman Nisha pada datang nih, mau pada liburan ke Batam terus ke Singapura, sekalian nengokin Nisha. Akhirnya pada nginep juga tuh di kosannya si Nisha. Jadi ada satu temennya Nisha yang indigo, sebut aja namanya Yanti. Pas dia nginep di kosannya Nisha, Yanti di situ diem banget. Padahal ya Moebi, listrik kosannya Nisha tuh di situ lagi nggak mati sama sekali. Di situ sebenarnya Nisha tahu nih kalau Yanti tuh lagi ngeliat sesuatu, tapi nggak ditanya sama sekali lah sama Nisha. Akhirnya besokannya mereka mutusin buat liburan ke Pulau Bintan dulu. Sambil nyetir, Nisha nanya lah ke Yanti, kenapa dia diem aja. Akhirnya di situ Yanti cerita, katanya Yanti, yang dibilang Pak Gojek itu benar. Yanti nanya ke Nisha, apa dia ngerasa ada gangguan. Terus Nisha tuh ngejelasin kalau listriknya dia tuh sering mati dan dia sering kebangun juga tiba-tiba. Nah kata Yanti Moebi, listrik sama AC itu suka dimatiin sama sosok laki-laki. Sosok ini tuh sering ngintip pas Nisha lagi mandi. Anjing. Sementara kalau yang suka kebangun tiba-tiba itu karena ada sosok 2 anak kecil yang selalu narik-narik Nisha dan pengen main sama Nisha. Yang dibunuh itu kali ya? Iya, gue juga mikirnya sih gitu. Nah kadang anak-anak ini tuh juga suka ngebangunin Nisha waktu dia tuh mau dijahatin sama penunggu yang lain gitu. Sosok anak-anak ini tuh seneng sama kakak-kakak gitu. Mereka suka main di gantungan bajunya si Nisha. Dan pas mereka lagi ngobrol seru tadi malam, Yanti tuh sendirian. Yanti tuh diem aja karena tiba-tiba mereka tuh nunjukin diri ke Yanti di cermin. Dan di situ si Yanti bener-bener shock. Akhirnya udah tuh mereka berusaha ngelupain cerita horor, terus lanjut liburan. Tapi si Yanti ini dia tuh bener-bener kepikiran banget. Dan dia tuh jadi kayak gak seru gitulah, jadi banyak diem. Akhirnya si Yanti tuh mutusin untuk pulang aja lah, balik lagi nih ke bandara, gak jadi ke Singapura. Yanti nyuruh Nisha buat cepet-cepet pindah kosan. Terus dia tuh juga bilang kalau akan ada hal buruk kalau Nisha tuh gak pindah-pindah. Anjir. Setelah teman-teman Nisha pergi, bener aja Moebi, gangguan yang Nisha dapet tuh makin parah. Listriknya tuh mati hidup lebih sering dan kesannya tuh kayak sengaja. Pernah juga pintu Nisha tuh ditahan, jadi dia tuh gak bisa keluar atau masuk gitu. Kayak handle-nya tuh ada yang megang dari luar atau dalam. Terus waktu tidur, tangan sama kakinya Nisha tuh ditarik berkali-kali sampai dia tuh kebangun tiap waktu, sampai dia jadi kurang tidur. Wah anjir sih. Dan puncaknya, setelah semalaman mereka ganggu Nisha tuh bangun dengan posisi kaget banget. Jadi tuh kayak ada yang narik kakinya Nisha kenceng banget, kayak maksa gitu nariknya. Nisha di situ kebangun bener-bener setiap jam, dari jam 1, jam 2 sampai jam 3.
Dan tiap bangun AC dan listriknya tuh mati hidup, kayak ada yang mainin saklarnya. Wow. Tapi akhirnya di situ Nisha ketiduran dan dia niat untuk bangun jam 7 terus nyebrang ke Singapura sendirian. Nah, akses Batam ke Singapura kan emang gampang banget tuh, cuma 50 menit. Dia bisa kesana naik kapal, terus ongkosnya juga lumayan lah, cuma 200 ribuan pulang pergi. Jadi si Nisha bisa ngejauh dulu lah dari kosannya, terus bisa tenang juga. Tapi Moihbi, waktu Nisha mau bangun dan siap-siap di jam 6 pagi, badannya tuh rasanya berat banget, benar-benar berat banget. Di situ Nisha lemes, nggak bisa ngangkat badannya sama sekali. Sampai akhirnya dia tidur lagi tuh. Jam 7 dia berusaha bangun lagi, tapi sama, benar-benar berat. Terus dia lanjut tidur lagi. Jam 9 kebangun, sama, masih berat. Akhirnya dia bangun, terus lanjut jam 11 sampai jam 1, sampai akhirnya di jam 3 sore. Di situ Nisha ngerasa tuh badannya dia tuh kayak dikendaliin banget. Akhirnya sekuat tenaga dia bangun, dia nyeret kakinya ke kamar mandi karena kaki itu udah bener-bener berat banget, tapi dia paksain. Dia berusaha tuh akhirnya nyetir ke mall terdekat. Tapi anehnya Muihbi, semakin jauh Nisha dari kosan, semakin lega gerakannya, ringan badannya. Dan Nisha akhirnya cuma ngabisin waktu 2 jam buat keliling mall. Setelah 2 jam, Nisha pergilah ke rumah atasannya yang emang baik banget sama dia. Karena si Nisha tuh udah bener-bener takut banget lah buat balik lagi ke kosan. Sesampainya di sana, istri bosnya tuh yang biasa Nisha panggil ibu, kaget banget sama kondisinya Nisha. Katanya dia ngelihatnya si Nisha nih jalannya sempoyongan, pucat, bahkan menurut ibu bibirnya Nisha tuh putih. Di situ Nisha cuma bilang, "Bu, aku mau tidur, tolong." Dia langsung nyuruh Nisha tidur di ruang tengah, dan di sini Nisha tuh bener-bener langsung tidur tuh. 3 jam Nisha tidur, sekitar jam 9 malam Nisha kebangun, dan si ibu nanyain kondisinya dia. Di sebelahnya si ibu nih ada suaminya juga nih, yang atasannya si Nisha juga. Nisha akhirnya di situ ceritain lah gimana dia nggak bisa ngegerakin badannya sampai teror-teror yang terjadi di kosannya dia. Terus di situ ibu tuh minta Nisha buat pindah dari kosan itu dan nawarin untuk tinggal sementara di rumahnya. Akhirnya tanpa basa-basi Nisha tinggal di rumah bosnya tuh beberapa hari, dan pas dia udah siap, dia mau ngambil semua barangnya di kosannya. Akhirnya Nisha, ibu sama Dini, ART rumahnya si ibu, datang tuh setelah maghrib ke kosannya Nisha. Di situ dia juga bilang sama pengurus kosnya kalau dia tuh nggak mau ngelanjutin ngekos di sana. Nah, karena area parkir depan kos tuh udah penuh pas malam, akhirnya mereka parkir di dekat minimarket. Terus pas mereka turun dari mobil, mereka semua tuh bener-bener nyium wangi bunga mawar, Bi. Makin ngedeket ke kosan, wanginya tuh makin tajam. Sampai di depan kamar kosan Nisha, dia tuh langsung buka pintu kosan pakai kartu akses, terus dia langsung masuk ke dalam tuh. Terus Dini, si ART-nya itu nemuin uang lembar 2.000 yang robek di meja Nisha. Di situ dia ketawa, terus ngomong, "Kak, ini 2.000 robek kamu kasih aja tuh sama hantu-hantu cilik buat jajan." Anjing. Di situ dia tuh kayak ngejek gitu kan. Di situ Nisha langsung marah banget tuh. Dia bilang ke Dini buat nggak boleh sembarangan ngomong, karena kan beneran ada anak kecil kan di situ. Dan setelah mereka selesai nge-packing semua barang, pas lagi ngeluarin barang-barang Nisha, tiba-tiba banget Muihbi, lampu kosannya tuh mati. Di situ mereka diem, berusaha nggak bereaksi apa-apa. Terus si ibu tuh bilang buat tetap ngeluarin barangnya tapi pelan-pelan aja. Terus Dini mulai ngeluarin satu box Nisha yang ternyata berat banget, padahal isinya tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya ibu minta box itu didorong pelan-pelan. Terus Nisha juga keluar pelan-pelan dari kosannya, walaupun kakinya tuh kerasa berat banget kayak ada yang ngegelantung gitu. Terus setelah semua barang dikeluarin, ibu nyuruh mereka nutup pintu kamar kosnya Nisha. Tapi pas Dini mau nutup pintu, pintunya tuh ketutup dan kekunci sendiri. Di situ mereka bener-bener diem, berusaha nggak kaget. Terus mereka langsung pergilah dari kosan itu. Nisha di situ nyetir pelan-pelan. Terus Dini tuh di situ nggak berhenti bilang kalau kakinya dia tuh berat banget. Dan di situ ibu juga nggak banyak ngomong, tapi dia nyuruh mereka semua baca ayat kursi. Terus ibu juga ngomong, "Nisha, ini nggak bagus, kita jangan pulang ke rumah, harus mampir di luar dulu." Akhirnya Nisha muter mobilnya ke arah kayak kuliner outdoor gitu yang rame. Di sana mereka duduk terus pesan minuman. Akhirnya si ibu tuh ngomong, "Nisha, gue berat banget lehernya, lo telepon siapa gitu yang pinter yang bisa nyembuhin gue?" Di situ Nisha ngerti. Sambil gemeteran dia nelfon temennya Yanti yang indigo itu. Dia ceritain situasinya dan dia bilang kalau anak 2 itu ngikutin mereka berempat karena mereka nggak rela si Nisha pindah. Di situ Nisha kaget banget tuh.
Terus dia ngomong lah ke si Yanti, kita bertiga ya gak berempat. Loh kok aku liatnya kamu berempat ya Nisha? Terus si Nisha bilang, kita bertiga ya, aku, ibu sama Dini. Terus si Yanti ini ngomong, itu yang laki-laki siapa? Dan pas si Nisha ngomong gak ada laki-laki, di situ si Yanti langsung teriak, astaga Nisha, laki-laki dari rumah itu mau masuk ke ibu. Anjir. Setelah Yanti teriak, tiba-tiba badannya ibu tuh yang awalnya duduk di kursi bener-bener kelempar ke atas Muibi. Kepalanya dongak ke langit dan tangannya tuh ngerentang selama sepersekian detik. Serem banget. Terus si ibu tuh langsung teriak panjang dan kenceng, tapi suaranya tuh suara laki-laki. Dan gak lama ibu langsung jatuh ke bawah. Di situ Nisha kaget banget, dia ketakutan, tapi dia langsung melukin si ibunya itu tuh. Terus dia ngebantu dudukin lagi, sampai semua orang tuh kaget dan ngebantuin mereka. Nisha di situ langsung nelfon bapak kandungnya. Bapak, obatin ibu pak, lakuin sesuatu, ada yang ngikut nih, ada yang mau masuk pak. Bapaknya Nisha tuh langsung ngerti dan minta dinyalain video call tuh. Terus mereka video callan tuh. Di situ Nisha diminta untuk nyiapin air, sementara bapaknya tuh sholat sama berdoa. Setelahnya air itu tuh disuruh diminumin ke ibu. Dan setelah minum air itu dia langsung muntah banyak banget. Setelah muntah ternyata ibu tuh langsung jadi seger dan jauh lebih baik tuh. Bapaknya Nisha pun di situ nyuruh Nisha gak boleh balik lagi ke kosan itu. Dan setelah itu Muibi, Nisha gak pernah balik lagi ke kosan itu. Walaupun sebenarnya meja kerjanya dia tuh belum sempet diangkut, tapi Nisha udah gak akan mau balik lagi ke sana. Anjing, gue ngebayangin kalau misalnya orang-orang ke Batam nggak perlu nginep di kosan itulah, tapi kayak lo ngelewatin kosan itu aja, pasti tuh serem banget anjir. Iya benar, apalagi katanya udah terkenal banget kan Mui. Tapi kalau kalian penasaran sama tempat dan kejadiannya, coba deh kalian googling sendiri.